Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hikmah dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti saat ini. Baik, terima kasih untuk ibu-ibu hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk datang di majelis ini dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berdiri di sini untuk menyampaikan ceramah pada kali ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan ceramah dengan tema hati-hati dengan prasangka. Pentingnya berbaik sangka terhadap sesama muslim. Berbaik sangka atau husnuzon merupakan cerminan kebersihan hati. Salah satu bentuk kebersihan hati seorang muslim yaitu dalam hubungannya dengan sesama manusia. Terlebih lagi dengan sesama muslim agar tetap terjalin ukhuwah Islamiyah. Dengan berbaik sangka ini kita akan dibukakan pintu kebaikan yang selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dari itu jika kita mendengar ada berita buruk tentang saudara kita, tetangga kita atau keluarga kita, maka hendaklah kita menyikapinya dengan arif, yaitu dengan selalu berpikir positif. Nah, jangan sampai kita langsung menuduh atau menyimpulkan bahwa orang tersebut itu melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, karena itu adalah perbuatan yang sangat tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah yang menerpa diri Aisyah radhiyallahu anhu, Nabi SAW tetap mengedepankan husnuzon kepada seorang muslim. Dia tidak mengedepankan perasaan ataupun cemburu walaupun Aisyah radhiyallahu anhu difitnah berselingkuh dengan Sofyan. Nah, itulah yang dinamakan bahwa ada orang yang haqq yaitu orang yang selalu berbaik sangka dalam keadaan apapun dimanapun itu dia tetap berbaik sangka. Nah, maka dari itu bagaimana nih cara kita untuk selalu berbaik sangka terhadap orang lain? Nah, karena berbaik sangka itu harus kita cari. Nggak bisa nih kita hanya pasrah aja. Apalagi kalau ada suatu berita yang buruk, kita haruslah menyikapinya dengan positif. Nah, bagaimana cara kita menyikapinya dengan positif itu? Yaitu dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut. Nah, contohnya ya, nah ketika terjadi berita yang buruk nih menerpa diri seseorang, haruslah kita menyikapinya dengan positif, yaitu dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut. Nah, dengan kita mengingat kebaikan orang tersebut, maka di hati kita, di pikiran kita tidak akan timbul hal-hal yang membawa prasangka buruk terhadap orang lain. Nah, jadi untuk itu marilah kita menjauhkan dari sifat-sifat prasangka buruk ini. Nah, ada juga nih orang yang tidak bisa berprasangka baik terhadap orang lain. Itu maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tagabun yang berbunyi fattaqullaha mastata'tum. Jika kalian tidak bisa berbaik sangka secara total dalam kasus-kasus berbaik sangka tidak bisa, maka mastata'tum, maka usahakanlah semampu yang kita bisa. Apa yang kita lewatkan minta ampunan sama Allah, apa yang kita
bisa, apa yang kita mampu, maka dawamkan dan istiqomahkan. Hadirin ibu-ibu rahimahullah. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita menjauhkan diri dari prasangka buruk terhadap orang lain, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang membawa dosa ini, yaitu berburuk sangka terhadap orang lain. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dhan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtum wa taqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena prasangka itu adalah dosa. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah kamu menggunjing sebagian yang lain, karena apabila jika ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati, tentu kamu akan merasa jijik dengannya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat bagi Maha penyayang. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua untuk menjauhi prasangka-prasangka buruk. Karena prasangka-prasangka buruk ini adalah banyak melarikan dosa kepada kita. Nah, maka dari itu alangkah baiknya kita selalu berpikir positif untuk tidak berburuk sangka terhadap orang lain, untuk tidak membicarakan aib orang lain. Nah, karena ingin tahu semua urusan orang lain itu adalah sifat yang buruk. Tidak boleh nih kita berburuk sangka terhadap orang lain, karena itu banyak melarikan dosa kepada kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hatilah terhadap prasangka, karena prasangka itu adalah sedusta-dustanya perkataan. Sebagaimana yang pernah saya dengar bahwa ada nih orang yang ibadahnya bagus banget pada malam hari, tapi siang harinya itu habis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya itu dengan istilah muflis, yaitu orang yang bangkrut. Nah, kenapa bangkrut kata Nabi? Nah, kata sahabat, siapa yang bangkrut kata Nabi? Kata sahabat, orang yang kehilangan uangnya ya Rasul, orang yang kehilangan untanya ya Rasul, orang yang kehilangan hartanya ya Rasul. Bukan itu kata Rasul, yaitu ada yang lebih parah, orang yang kehilangan pahalanya. Nah, nanti dia di akhirat, nah kita dikumpulkan di padang mahsyar, karena nanti manusia dikumpulkan berkelompok-kelompok sesuai dengan iyaro a'malahum, sesuai dengan amal ibadahnya. Nah, nanti di padang mahsyar itu kita dikelompokkan, ada yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli sholat berjamaah, ahli menjaga pandangan, dan ahli-ahli yang lainnya. Nah, ketika kita melihat sekelompok ahli Al-Quran berjalan berbondong-bondong, nah dari mana kita tahu mereka yang ahli-ahli Al-Quran? Karena nanti mereka di akhirat akan diberikan kendaraan cahaya yang dijemput langsung dari mereka, dibangkitkan, yaitu dari kuburnya, dijemput oleh malaikat, dan mereka juga dikawal oleh malaikat yang ahli Al-Quran juga. Nah, siapa malaikat itu? Yaitu malaikat Syafarah atau Safir. Safir itu dutanya Al-Quran, dan malaikat-malaikat yang ahli Al-Quran. Nah, itu masih berkelompok nih, belum masuk kisah. Nah, ketika masuk kisah, nah sekelompok yang ahli Al-Quran ini berubah lagi. Ternyata dari kelompok-kelompok yang ahli Al-Quran, yang ahli ibadah, yang ahli sedekah, yang ahli sholat berjamaah, ternyata hanya setengahnya yang lulus masuk surga, setengahnya lagi itu ditahan. Kenapa ditahan? Padahal dia ahli Al-Quran, ahli ibadah, dia ahli sedekah. Nah, seperti yang dikatakan oleh Nabi, yaitu karena dia bangkrut. Nah, kenapa bangkrut? Karena mungkin dia itu orang yang ahli ibadah, dia ahli Al-Quran, tetapi dia juga suka berburuk sangka terhadap orang lain.
lain, tetapi pada siang harinya suka membicarakan keburukan orang lain. Nah, ini nih, jangan sampai terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, jauhilah segala prasangka buruk. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini, apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita melaksanakan sholat 5 waktu, bersedekah, pengajian di mana-mana, itu habis akibat sebab kita sok ngomongkeun kagorengan batur, sok ngomongkeun ai batur, sok hayang nyaho bae kana urusan batur. Nauzubillahi min dzalik. Ibu, jangan sampai apa yang kita lakukan di dunia ini luntur gara-gara kita suka berburu sangka terhadap orang lain. Nah, karena segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini akan kembali lagi kepada kita, maka alangkah baiknya kita selalu berpikir positif terhadap situasi apapun. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari neraka karena lidah, tangan dan hati kita. Nah, selagi kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah baiknya kita berlomba-lomba dalam mencari kebaikan dan menghilangkan segala prasangka buruk. Karena jika kita melakukan satu kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 10 kali pahala kepada kita. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Di hari yang akan datang mungkin bisa jadi pegangan untuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengumpulkan kita semua di surganya dengan ridho dan kasih sayangnya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq.